Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fadila, Prodi PGMI Unit 2 semester 1 dengan NIM 1052021048 dengan dosen pembimbing Bapak Istijar MPDI. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu tauhid dan adab. Pengertian ilmu tauhid secara bahasa. Kata tauhid berasal dari kata Arab yaitu wahada yuwahhidu tauhidan, yang artinya menjadikan sesuatu atau esa. Sedangkan menurut istilah, tauhid maksudnya adalah sebagai sebutan disiplin ilmu. Dalam perkembangan ilmu-ilmu keagamaan, selanjutnya Theo itu diartikan dengan Tuhan, sehingga teologi diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang Tuhan dan berhubungan dengan manusia. Maka bahasa Indonesia mengikuti perkembangan tersebut dan kata-kata teologi itu diartikan dengan ilmu tentang ketuhanan. Pengertian adab. Ta'dib secara etimologi merupakan bentuk masdar kata kerja yaitu adaba yang berarti mendidik, melatih, disiplin, memperbaiki, mengambil tindakan, beradab, sopan, berbudi baik, mengikuti jejak akhlaknya. Adapun nama-nama lain dari ilmu tauhid adalah ilmu usuluddin, ilmu kalam, teologi Islam, ilmu qaid al-islamiyah, ilmu ma'rifat, dan ilmu al-jad wa al-sifah. Pembagian tauhid ada 3. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Secara bahasa, rububiyah berasal dari kata Rab. Kata Rab digunakan untuk yang lain secara mazazi atau idafi, dan tidak untuk lain. Sedangkan menurut istilah, tauhid rububiyah berarti percaya bahwa hanya Allah lah satu-satunya pencipta, pemilik, pengendali alam raya yang dengan takdirnya Ia menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan sunnah-sunnahnya. Jadi, tauhid rububiyah ini adalah tauhid yang berhubungan dengan ketuhanan. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah keyakinan yang teguh bahwa hanya Allah yang berhak disembah, disertai dengan pelaksanaan pengabdian atau penyembahan kepadanya saja, dan tidak mengalihkan kepada selainnya. Jadi tauhid uluhiyah ialah kita percaya bahwa Allah lah yang satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah dan tiada sekutu baginya. Asma wa sifat. Iman kepada asma-asma Allah dan sifat-sifatnya Allah yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, yaitu mengimani semua asma-asma dan sifat-sifatnya Allah Ta'ala utuh tanpa menyamakan dengan sifat dan nama manusia. Tujuan penciptaan alam semesta untuk kajian tauhid. Penciptaan alam menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang membicarakan mengenai penciptaan alam semesta yang diungkapkan dalam bentuk yang bermacam-macam. Al-Quran menekankan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu baik yang di langit maupun di bumi. Al-Quran diciptakan Allah, namun tidak dijelaskan secara rinci apakah diciptaan dari sesuatu atau materi yang sudah ada atau ketiadaan. Meyakini ajaran tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Mentauhidkan Allah dalam setiap perbuatan. Contoh penerapan dari pengertian tauhid dalam kehidupan sehari-hari ialah tidak merasa hebat, sombong atau takabur. Mensyukuri segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti nafas, anggota tubuh, makanan, dan hal-hal lainnya. Yakin bahwa segala yang ada di dunia terjadi karena Allah. Yakin bahwa hanya Allah lah yang mampu membolak-balikan hati manusia. Pengertian imam. Pengertian imam secara bahasa, iman adalah membenarkan dengan hati atau percaya terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah, menjadikan beragama ketika dipahami oleh masing-masing aliran teologi dalam Islam. Keimanan kepada keesaan Allah itu merupakan hubungan yang semulia-mulianya antar manusia dengan penciptanya. Keimanan itu bukanlah semata-mata ucapan yang keluar dari bibir dan lidah saja atau semacam keyakinan dalam hati saja, tetapi keimanan yang sebenar-benarnya merupakan suatu akidah atau kepercayaan yang memenuhi seluruh isi hati nurani.
Dari situ timbul bekas-bekas atau kesan-kesannya seperti cahaya yang disorotkan matahari. Iman juga bukan sekadar amal perbuatan baik yang secara lahiriah merupakan ciri khas perbuatan orang beriman. Kewajiban kita yang pertama kali sebagai manusia adalah beriman kepada Allah. Setelah itu beriman kepada yang lain yang sudah jelas diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Iman itu membentuk jiwa dan watak manusia menjadi kuat dan positif, yang akan terwujud dalam bentuk perbuatan dan tingkah laku akhlaknya. Manusia sehari-hari yang didasari oleh apa yang dipercayainya, kalau kepercayaannya benar maka baik pula perbuatan dan begitulah sebaliknya. Penjabaran Al-Nahl ayat 36. Tuhan penciptaan Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa para rasul itu diutus sesuai dengan sunnatullah yang berlaku pada umat sebelumnya. Mereka itu adalah pembimbing manusia ke jalan yang lurus. Pembimbingan rasul-rasul itu diterima oleh orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dan membawa mereka kepada kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyuruh sembahlah Allah dan jauhilah takut. Kemudian di antara mereka ada yang diterima petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesehatan, maka berjalanlah kamu di bumi. Diperhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasulnya. Syahadat adalah iman dalam Islam, berarti percaya secara sungguh-sungguh kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta ketentuan dan takdirnya. Nabi SAW diutus Allah untuk mengajari kita tentang tauhid, yaitu agar kita menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Syahadat artinya mengaku tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Syahadat menempati urutan pertama dalam rukun Islam. Yang membatalkan syahadat adalah kufur, syirik, dan munafik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.